Judul artikel yang kami review adalah Pharmacokinetic and Bioequivalent Study of Tucapacitabine Tablets in Chinese Patient with Breast, Colorectal or Gastric Cancer under Fed Condition, a multicentric randomized open-label single-dose two-period two-way crossover clinical trial. Seperti yang sudah kita ketahui, kanker merupakan penyebab utama kematian di dunia, dengan Cina menyumbang lebih dari seperempat kasus baru. Nah, salah satu terapi yang digunakan adalah 5-fluorouracil atau bisa dikenal dengan 5-FU. Namun, memiliki keterbatasan seperti waktu paru pendek, toksisitas tinggi, bioavailabilitas rendah, dan hanya diberikan secara intravena. Nah, cabecitabine ini dikembangkan sebagai prodrug oral 5-FU yang lebih praktis dan lebih selektif di jaringan tumor. Nah, setelah berakhirnya paten dari Seloda, muncul berbagai produk generik sehingga diperlukan uji bioekuivalensi untuk menjamin kualitas dan efektivitasnya. Karena variabilitas dari farmakokinetik cabecitabine tinggi pada pasien kanker, penelitian dilakukan untuk menilai kesetaraan formulasi generik dan referensi dalam kondisi setelah makan atau dalam kondisi fat. Baik, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain multicenter randomized open label dengan 2 periode crossover. Setiap pasien menerima kedua formulasi secara bergantian agar variasi antar individu dapat diminimalkan. Kemudian, pemberian obat dilakukan setelah konsumsi diet tinggi lemak untuk menyesuaikan kondisi fat. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke baik, jadi metode penelitiannya itu dengan menggunakan subjeknya pasien kanker payudara, kolorektal ataupun lambung. Nah, jadi setiap subjek dalam penelitian ini menerima dosis total yakni 2000 mg cabecitabine baik dari formulasi uji maupun produk referensi seperti Seloda sesuai urutan pemberian yang telah ditetapkan melalui proses randomisasi. Nah, obat yang diberikan dalam kondisi fat yaitu setelah peserta mengkonsumsi diet tinggi lemak dan tinggi kalori sesuai dengan protokol. Terus sampel kemudian itu dikumpulkan pada beberapa titik waktu hingga 36 jam setelah pemberian dosis untuk mengukur konsentrasi plasma cabecitabine. Terus untuk analisisnya itu dilakukan dengan metode LC-MS per MS yang sudah tervalidasi. Dan kemudian untuk parameter farmakokinetik yang utama yaitu pakai konsentrasi maksimum, terus AUC 0 hingga T dan AUC 0 hingga tak terhingga yang mana dihitung dengan metode non-kompartemental. Selanjutnya bioekuivalensi yang ditentukan berdasarkan rata-rata geometrik dan interval kepercayaan 90% untuk konsentrasi maksimal dan AUC dalam rentang 80-125%. Keamanan itu dinilai melalui pemantauan tanda vital, pemeriksaan laboratorium, elektrokardiografi, serta pencatatan kejadian tak diinginkan selama penelitian. Selanjutnya untuk aspek keamanan itu dievaluasi melalui pemantauan tanda vital, pemeriksaan laboratorium, rekaman elektrokardiografi, serta pencatatan kejadian tak diinginkan sepanjang pelaksanaan penelitian. Pada saat ini ditampilkan hasil uji bioekuivalensi yang dimana uji ini bertujuan untuk menilai apakah suatu obat generik itu memiliki kemampuan penyerapan dan paparan obat yang setara dengan obat referensi atau tidak. Nah, dimana parameter pertama itu adalah nilai Cmax, yaitu kadar obat tertinggi dalam darah menunjukkan nilai GMR sebesar 96,60% dengan nilai CI sebesar 85,67 hingga 108,67. Kemudian, parameter kedua adalah nilai AUC 0T yang menggambarkan total obat yang dapat diserap hingga titik waktu terakhir dengan nilai GMR sebesar 99,07% dengan nilai CI sebesar 95,40 hingga 102,89. Kemudian, yang terakhir adalah AUC 0 Infinity yang menunjukkan paparan obat secara keseluruhan hingga tahap eliminasi dengan nilai GMR sebesar 99,17% dengan nilai CI adalah sebesar 95,29 hingga 103,21. Nah, semua parameter ini masih berada dalam batas penerimaan dengan CI-nya itu masih berada dalam rentang 80-125% sehingga produk generik dan referensi dinyatakan bioekivalen, artinya memberikan paparan obat yang setara dan dapat dianggap memiliki efektivitas yang sama dengan obat referensinya. Baik, selanjutnya terdapat hasil farmakokinetik. Jadi kedua formulasi menunjukkan pola kurva konsentrasi waktu yang hampir sama. Setelah obat diberikan, konsentrasi cabecitabine meningkat
dengan cepat lalu turun kembali mengikuti pola eliminasi yang normal. Kemudian untuk parameter farmakokinetiknya, nilai rata-rata konsentrasi maksimum berada pada kisaran 6,1 sampai 6,3 mikrogram per mililiter. Dari nilai AUC-nya berada pada kisaran 8,1 sampai 8,3 kali 10 pangkat 3 nanogram jam per mililiter. Selain itu, waktu paruh eliminasi relatif singkat, yaitu sekitar 0,6 hingga 0,7 jam. Walaupun ada variasi antar pasien, perbedaannya masih dalam batas yang sangat wajar dan tidak mempengaruhi kesimpulan umum sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua formulasi memiliki profil farmakokinetik yang hampir sama. Baik, selanjutnya ada hasil keamanan. Pada aspek keamanan ini, sebanyak 73 pasien dievaluasi untuk melihat tolerabilitas penggunaan obat ini. Secara umum, efek samping yang muncul bersifat ringan hingga sedang, sehingga masih dapat ditoleransi oleh pasien. Beberapa perubahan laboratorium yang sering ditemukan meliputi penurunan jumlah leukosit, penurunan neutrofil, sehingga peningkatan AST dan ALT. Perubahan ini umumnya tidak bersifat berat dan tidak memerlukan penghentian terapi. Selain itu, terdapat keluhan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut, namun tingkat keparahannya tetap dalam kategori ringan. Yang penting, tidak ditemukan efek samping serius selama penelitian berlangsung. Dan yang lebih meyakinkan lagi, tidak ada pasien yang menghentikan pengobatan akibat efek samping, menunjukkan bahwa obat ini memiliki profil keamanan yang baik dan dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa capecitabine generik memiliki kesetaraan dalam farmakokinetik dengan Seloda berdasarkan parameter Cmax atau puncak konsentrasi obat dan AUC, jumlah total obat yang diserap tubuh dari awal sampai obat selesai dieliminasi, yang seluruhnya berada dalam rentang bioekuivalensi yaitu 80 sampai 125%, yang berarti keduanya memiliki kecepatan dan jumlah penyerapan obat yang sama di dalam tubuh. Selain itu, pola kurva konsentrasi obat terhadap waktu juga hampir sama, sehingga proses absorpsi dan eliminasi dari kedua formulasi berjalan dengan karakteristik yang mirip. Dari profil keamanan sendiri, kedua produk juga setara dan tidak terdapat efek samping yang serius atau kejadian yang membuat pasien harus menghentikan terapi. Sehingga secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa capecitabine ini aman, efektif dan dapat digunakan sebagai alternatif yang setara dengan Seloda dalam praktik klinis.